kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami, berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita dalam minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Tuhan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatan, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadanya juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara, Mazmur hampir semuanya ditulis oleh Daud, dan setiap tulisan-tulisan Daud itu berisi tentang kesaksian imannya, bagaimana dia percaya kepada Tuhan dan bagaimana kepercayaannya kepada Tuhan itu memberi dia rasa nyaman, memberi dia kemenangan, memberi dia penghiburan, memberi dia perlindungan dan pembelaan. Tema kita minggu ini, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Saudara, manusia pada umumnya fokus pada masalah-masalah yang dia hadapi. Secara umum begitu. Kalau dia punya masalah, mungkin dia sampai nggak bisa tidur memikirkan masalah itu. Lalu oleh karena budaya manusia, kemampuan intelek manusia, kecerdasan manusia mencoba memecahkan masalah itu, menyederhanakan beban-beban hidupnya dengan berbagai cara. Dia menemukan teknologi yang tadinya susah mendapat api, sekarang tinggal korek api. Yang tadinya tunggu surat berbulan-bulan, sekarang tinggal telepon lewat WA. Yang tadinya capek bekerja, habis waktu macet di jalan, sekarang sudah bisa dengan digital. Tetapi itu semua justru membuat manusia semakin tidak nyaman, semakin tidak aman, semakin tak bahagia. Persaingan semakin ketat. Lalu mulailah manusia lagi mencari bagaimana mengamankan hidupnya. Dia bangun rumah, dia pakai pintu besi, pakai lagi pagar besi. Gak rasa nyaman juga. Keluar rumah, pakai bodyguard. Sampai di kantor, pakai sapam. Sapam dibantu lagi polisi. Kenapa? Tidak merasa nyaman. Ada ancaman dari luar. Nah, karena manusia fokus pada masalahnya. Beda dengan Daud, Tuhanlah tempat perlindunganku. Di sanalah tempat aku berteduh. Di sanalah aku mendapatkan rasa nyaman. Tokoh-tokoh Alkitab yang sangat mengandalkan imannya, itu saya klaim syair-syair pujian mereka setiap kali saya sujud menyembah kepada Tuhan.
Waktu Elisa meminta 2/3 urapan daripada Elia, Elia bilang apa? Aku tidak berhak menyerahkan itu karena itu bukan milik. Tapi kalau engkau melihat aku naik ke surga, engkau akan mendapatkan apa yang kau minta. Nah, ketika peristiwa itu terjadi, apa seruannya? Dan itu tetap kuserukan setiap kali aku sujud menyembah kepada Allah. Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Itu teriakan dia. Maka kalau saya sujud menyembah bangun pagi di tempat tidur, yang pertama saya ucapkan yaitu, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Allahku, Allahku, gunung batuku, kota bentengku, tanduk selamatku, kubu pertahananku, kota perlindunganku, menara pertolonganku, panglima peperanganku, panji-panji kemenanganku, maha guruku, penasehatku yang ajaib, imam besarku yang agung, tabib penyembuhku, juru selamatku, Tuhanku, Tuhanku, Engkau Allahku selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Itulah ucapanku setiap kali sujud menyembah kepada Tuhan. Daud tidak pernah fokus kepada persoalan yang dia hadapi. Itu perbedaannya dengan manusia secara umum. Fokusnya hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Tuhan saja. Tuhanlah tempatku berlindung. Tuhanlah pembelaku yang agung. Maka persoalan bisa datang. Sebab persoalan itu diminta, tak diminta, diinginkan, tak diinginkan, diundang, tak diundang, tetap itu datang. Maka bagi Daud yang fokus kepada Tuhan, seperti masalah datang tanpa dikehendaki, dia juga akan pergi tanpa kau memusingkan dirimu dengan masalah itu. Ingat ini dengan baik. Tuhan itu menolongmu, perlindungmu, maka ketika masalah datang tanpa kau kehendaki, dia juga akan pergi tanpa kau pusingkan diri. Semakin kau pusingkan, makin kau stres, makin ketawa simbolis. Masalah yang kecil jadi besar. Seolah-olah masalah itu sebesar gajah, menutupi Tuhan di balik masalahnya. Tapi kalau Daud ini fokus kepada Tuhan, maka sebesar apapun masalah, dia tidak takut. Allahnya lebih besar dari masalah. Bahkan dengan tegas dia bilang tadi, mau orang lemah, mau orang sombong, mau masalah apapun, itu seringan daripada angin. Tahu neraca timbangannya? Kalau 1 on, 2 on, yang 2 on turun, yang 1 on naik. Dia bilang di sini, semua manusia, semua masalah beratnya seperti angin. Dia akan naik seringan angin. Kalau kita fokus kepada Tuhan. Inilah kunci kemenangan Daud. Dia tidak pernah berlari dari masalah seperti orang-orang pada umumnya. Dia bahkan tidak pernah capek mencari solusi bagi persoalan yang dia hadapi. Gak pernah pusing. Gak pernah dia ngarang-ngarang strategi bagaimana mengalahkan Saul. Gak pernah. Sama sekali tidak pernah. Bagaimana mengatasi kudeta yang dilakukan oleh anaknya. Dia tidak stres. Di kudeta ya udah pergi aja dia. Coba bayangin, dia sama sekali serius, dia tidak pernah pening, tidak pernah pusing karena persoalan yang dia hadapi. Dia sadar persoalan itu pasti datang kepada setiap orang selama orang itu masih hidup. Maka kalau kau peningkan kepalamu dengan masalahmu, justru memperpendek umurmu. Dia fokus kepada Tuhan. Mau ditombak Saul berapa kali? 3 kali, slow aja dia. Ya udah lari, menghindar. Dikasih musuhnya sama dia, ini Saul ini ditangani 3 kali loh. Dia cuma potong punca jubahnya. Dia sampai bisa masuk ke kemahnya Daud. Dia ambil tombaknya.
Kalau orang yang fokus kepada masalah, dia akan menyelesaikan masalahnya. Matikan Saul, selesai masalah. Daud tidak demikian. Apa yang kusampaikan, sekali lagi ya, ingat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak hanya menyampaikan firman Tuhan ini kalau saya tidak menikmatinya. Saya tidak pernah stres pening gara-gara orang merampas hak-hakku, merusak pekerjaanku, enggak. Tetap saja. Sukacita, bahagia, apa yang kukerjakan, kerjakan aja dengan baik. Tapi sungguh orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang iri, yang dengki, orang-orang yang menginginkan kematian daripada hamba Tuhan ini, sudah selamat jalan. Sudah mendahului kepada keabadian. Ya enak sih meninggalkan dunia ini, menikmati keabadian. Tapi sesungguhnya dia masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Manusia yang normal itu inginnya panjang umur di dunia, bahkan sampai masuk titah kelima. Karena pentingnya panjang umur. Hormatilah ayah dan ibumu supaya, jelas kan? Karena manusia semua ingin lanjut umur. Tapi kalau kau fokus pada masalah, kau iri, kau dengki kepada orang karena buat orang-orang itu mungkin menjadi masalah bagimu, kau akan mendahuluinya. Meninggalkan dunia itu. Penyakit datang dari pikiran. Ada yang sedang live, dia menyapa saudara-saudara sepelayanannya di Medan dari mobilnya di Jakarta. Besoknya sudah selamat tinggal. Ada yang mengambil alih, periodeku belum selesai di Badan Kerjasama Antar Gereja, dibuat dia jadi ketua. Selamat jalan. Enggak kita doakan itu, enggak kita minta itu. Ada yang berani mengganti, ganti ketuanya, diganti, Jim juga, selamat jalan juga. Kenapa? Kita fokus pada Tuhan. Orang lain fokus pada masalah. Masalah itu akan menggerogoti jiwanya. Tapi Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Kita merasa aman dan nyaman dimanapun mengerjakan apapun. Ini yang Tuhan mau tanamkan kepada kita siang ini. Kenapa tema minggu ini disebut Tuhanlah perlindungan. Jangan berlindung pada manusia. Manusia tetaplah manusia, tidak akan mampu menyamai kemampuan Tuhan melindungimu. Manusia tetaplah manusia, tidak akan mampu menyamai Tuhan membelamu. Manusia tetaplah manusia, tidak akan mampu menasihatimu seperti Tuhan memberimu nasihat. Gak akan mampu. Dia tetaplah manusia. Boleh mendengarkan orang-orang, boleh mendengarkan nasihat manusia, tapi camkan satu hal. Sudahkah kau mendengarkan suara Tuhan dalam hatimu dengan jelas? Itu yang terpenting. Dan itulah Daud. Sampai hamba-hamba Tuhan, pengkhotbah populer memang sebenarnya berlebihan. Mereka bilang apa? Daud itu sampai mendengar degup jantungnya Allah. itu yang berlebihan ya. Sastra itu. Tapi itu mengkiaskan betapa dekatnya Daud dengan Tuhan, betapa dekatnya Daud menikmati persekutuannya dengan Tuhan, sehingga dia merasa nyaman, dia merasa aman. Zaman sekarang dengan orang terdekat pun sudah tidak aman lagi. Dibuat bodyguard kepercayaannya, pergi dia bergerak, jangan-jangan pagarnya makan tanaman. Ya kan? Kalau yang bodyguardnya yang mau masuk. Yang lain sisi lagi, pergi dia pergi kerja, jangan-jangan tanaman yang makan pagar. Kan banyak kan? Kejadian di zaman ini, istri-istri pejabat malah selingkuh dengan supir pribadinya. Tanamannya yang makan pagar. Tidak ada nyaman. Kenapa? Manusia tetaplah manusia. Jangan andalkan manusia. Masalah itu akan datang silih berganti selama kita hidup.
Ingat ini baik-baik. Daud tidak pernah minta kepada Tuhan, Tuhan buatlah hidupku tanpa masalah. Gak ada satu ayat pun dalam Alkitab Daud meminta hidup tanpa masalah. Dia tahu masalah itu datang tanpa diundang, pergi tanpa dipusingkan. Saya ada terkesan dengan mertuaku, perempuan, almarhum. Yang saat ini yang tidak melupakan dari dia jemaat biasa tapi beriman. Kalau anak-anaknya mengeluh tentang sesuatu entah apalah, ada istilah dia, belum 24 jam. Inang itu selalu berkata kalau ada masalah pada anak-anaknya, berdoa, belum 24 jam. Itu artinya Tuhan itu masih bisa bekerja pada detik terakhir. Apalagi masih ada waktu 24 jam. Tuhan punya jalan keluar. Kan saudaraku, kalau engkau punya masalah apa itu mungkin terlalu pelik bagimu, terlalu berat bagimu, terlalu rumit bagimu. Sampai putus akal, gak tahu lagi bagaimana caranya menyelesaikan. Ingatlah ini. Belum 24 jam. Tuhan sudah pernah menolongmu. Amin. Yakin gak? Pernah gak Bapak Ibu merasakan ditolong Tuhan? Amin. Maka percayalah Tuhan tetap menolong. Tuhan itu Allah yang setia. Jika engkau sudah pernah menikmati pertolongannya, percayalah belum 24 jam Dia tetap menolong dengan caranya sendiri. Jangan kau ajar. Yang utama, pastikan dulu suara Tuhan dalam hatimu. Itu gak ada kursusnya. Walaupun saya sudah pendeta begini, sudah dokter, gak bisa pakai cara teori mengajari inilah suara Tuhan, inilah suara setan, gak bisa. Itu hubungan pribadimu dengan Tuhan. Bulan Desember, saya betul-betul mengalami keluhan yang dalam kepada Tuhan. Saya tidak perlu ucapkan. Ada sesuatu yang kuminta kepada Tuhan yang belum terselesaikan, belum terkabulkan menurut aku. Menurut aku belum. Tapi ketika saya berusaha mendengarkan suara Tuhan yang saya sebutkan tadi, sangat jelas suaranya dalam hati saya berkata apa, saudaraku? Kan sudah kuberikan. Saya pun bingung apa itu maksudnya kan sudah kuberikan. Kan sudah kuberikan. Saya tidak perlu raikan di sini. Tapi memang benar, aku yang tidak menyadari. Semuanya sudah di tanganku. Oh iya ya. Semakin aku berseru kepada Tuhan, Bapakku, Engkaulah kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Dialah pasukan tempur kita. Dia punya malaikat berlaksa-laksa. Dia punya cara yang luar biasa yang tidak kita bayangkan. Ingatlah ini, kalau Tuhan sudah pernah menolongmu, Dia Allah yang setia, Dia tetap masih menolong. Lalu apa yang Tuhan mau kalau begitu? Apa yang Tuhan mau dari Daud terjadi. Apa yang Tuhan mau dari Saul tidak terjadi. Maka Saul ditolak. Tuhan mau orang-orangnya yang diurapi itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Tuhan mau lewat persoalan yang dihadapi, imannya dibuktikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Saul gagal di situ. Samuel menegurnya dengan keras. Tuhan sudah perintahkan kau basmi semua. Kenapa kau tidak basmi? Ini yang Tuhan tidak senang daripada Saul. Dia bilang apa? Jangan permalukan aku di hadapan rakyat ini. Kalau kita secara manusia permintaannya itu wajar.
Tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang mencelakakan diri sendiri. Dia lebih mengutamakan dirinya, lebih mengutamakan gengsinya, fokus pada diri sendiri, bukan pada Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Beda dengan Daud. Nabi Gad datang menegurnya. Apa yang dia bilang? Inilah perkenanan Tuhan kepada Daud. Walaupun dosanya, kalau secara manusia lebih parah dosanya si Daud daripada si Saul secara manusia. Tapi secara spiritual sangat menajiskan itu Saul. Tapi Daud berzina. Saul berdukun. Beda kan? Hati-hati ya. Sama-sama berdosa. Tapi Daud berdosa karena dagingnya. Saul berdosa rohnya. Saya rindu kita baca sama-sama jawaban Daud, dan aku berdoa, aku berharap Bapak, Ibu, adik-adikku, saudaraku sekalian, ayat ini bawa pulang kalau engkau ditegur oleh Tuhan. 2 Samuel 24 ayat 14. Nanti kita sama-sama membaca ayat 14, saya baca mulai 13. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan musuhmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang akan kau sampaikan kepada yang mengutus aku. Kita baca sama-sama ayat 14, apa jawaban Daud. Lalu 2 ayat. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Itulah keistimewaan Daud di mata Tuhan. Janganlah aku jatuh ke tangan manusia. Dia sadar dirinya juga manusia, yang mana mau kupilih? 3 tahun kelaparan, 3 bulan ditaklukkan musuh, atau 3 hari penyakit sampar. Kalau itu Daud, dia berkata kepada Gad, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kalau itu Saul, mana yang dia jawab? Kalau penyakit sampar, bisa-bisa anakku juga mati. Itu kan virus, nggak ada timbang-timbang, ya kan? Kalau takluk 3 bulan, jangan-jangan anakku ketangkap. Pada zaman dulu, maaf, istri raja pun diperkosa di depan raja. Kalau kelaparan, yang mati hanya rakyat, raja tetap tersedia makannya. Namanya juga raja. Maka Saul, andaikan Saul itu dia pilih akan apa? Biarlah kelaparan 3 tahun. Karena stok makanan di istana harus dijamin, nggak bisa lagi dari dalam negeri ya impor luar negeri. Raja harus hidup. Tapi jawaban Daud ini tegas. Alasannya kenapa dia memilih Tuhan, karena dia tahu Allah itu kasih dan setia. Kalau Tuhan berfirman, 2 perkara besar yang kutangkap katanya tadi kan, yaitu kuasa ada pada Allah dan kasih setia. Ingat ini baik-baik. Jadi Daud fokus kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan bukan tanpa alasan. Alasannya jelas. Karena kekuatan, kuasa, wewenang, wibawa hanya ada pada Tuhan. Dan dia penuh dengan kasih setia, kasih sayang. Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan.
Saya berkehendak, saya berkemauan, saya berdoa, saya sampaikan firman ini. Ketika kita nanti menghadapi persoalan, jangan lagi sama dengan hari-hari kemarin. Katakan ayat ini, Tuhan, biarlah aku jatuh ke dalam tangan. Jangan aku jatuh ke tangan musuh. Hukuman apa yang cocok untukku, yang pas bagiku, Engkau yang tahu. Engkau hakim yang agung, hakim yang adil, bukan aku. Maka terjadilah 3 hari penyakit sampal, kalau dibaca berikutnya 70.000 atau 7.000 orang mati akibat dari dosa. Siapa yang tidak berdosa? Ya? Gak ada manusia yang tidak berdosa, saudara. Semua berdosa. Tapi bagaimana orang-orang itu menyelesaikan dosanya, itulah kuncinya. Mendapat berkat atau kutuk. Selama orang itu tetap membela diri, menutupi dosanya, kutuk ada di atas kepala. Tapi seketika orang itu datang kepada Tuhan, Bapa, biarlah aku jatuh ke dalam tangan-Mu. Jangan izinkan aku jatuh ke tangan manusia. Keadilan Tuhan akan terjadi, tapi dirimu, hidupmu, imanmu dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada raja sepopuler Raja Daud di mata Tuhan. Walaupun Salomo kaya raya, dia tidak membuat hati Tuhan tergugah. Enggak. Tapi Daud ini bahkan sampai tahta Mesias itu dari tahta Daud. Bahkan hari ini kerajaan Daud itu tetap diteguhkan. Kalau kerajaan Israel Utara, walaupun Israel sekarang namanya Israel ya. Kalau kita ke negara Israel namanya negara Israel. Tapi sesungguhnya apakah ada di antara mereka dari kerajaan Israel Utara? Itu sangat tipis kemungkinan. Karena waktu pembuangan ke Asyur, kalau baca kita raja-raja terakhir itu, pembuangan ke Asyur ada pertukaran penduduk. Yang penduduk Medan dipindahkan ke Singapura. Penduduk Singapura dipindahkan ke Medan. Penduduk Siantar dipindahkan ke mana sana? Ke Jambi. Penduduk Jambi dipindah ke Siantar. Pertukaran. Puluhan tahun kemudian, mungkin ratusan, barulah kerajaan Yehuda bubar, dibuang ke Babel. Mereka sebagai tawanan di Babel. Disitulah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Disitulah Imam Esra. Disitulah Nehemia. Mereka tetap utuh. Dan kitab mereka inilah dia. Bangsa Yehuda. Minggu lalu kita khotbah di sini ya. Minggu pertama kan. Saya di sini ya. Yang saya sampaikan. Karena bapakmu Daud katanya kepada Salomo ya, aku akan mengoyakkan kerajaan ini dari tanganmu, tetapi karena bapakmu Daud tidak kulakukan pada masa hidupku, nanti sesudah anak-anakmu dikoyakkan, tapi aku akan meninggalkan satu kerajaan. Itulah kerajaan Yehuda yang ada sampai hari ini. Karena Tuhan begitu simpati dengan Daud yang seorang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak katakan supaya kita semua seperti Daud. Kita ini punya pribadi masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa berkaca kepada seorang yang bernama Daud. Kenapa sampai Tuhan begitu berkenan kepadanya? Dia tidak fokus pada masalah. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia fokus kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang memulihkan keadaan kita, Tuhan yang memberkati anak cucu kita, bukan yang lain. Kalau hanya diri kita yang kita pikirkan, itu namanya egois. Tapi kalau kita hanya memikirkan Tuhan, ya, kalau kita hanya memikirkan Tuhan, itu namanya fanatis. Yang realistis bagaimana?
Yang realistis adalah kita hidup di dunia, kita memenuhi kebutuhan kita, tapi andalkan Tuhan di atas semuanya itu. Daud juga menginginkan seperti yang diinginkan Saul. Yang dilakukan Saul bukan untuk dirinya, tapi untuk anaknya. Kenapa dia mempertahankan kerajaan itu? Supaya anaknya menggantikan dia jadi raja. Secara kemanusiaan wajar. Karena orang tua itu hidup untuk anak-anaknya. Tapi caranya itu yang Tuhan tidak berkenan. Daud juga memikirkan itu. Tapi dia mempercayakan itu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memperlihatkan kepadaku anak-anakku jauh bahkan ribuan tahun kemudian. Tuhan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini yang dipegang oleh Daud dan Salomo. Salomo itu adalah anaknya Berseba. Yang mereka berdosa itu. Itulah buah pemulihan. Ini yang kita mau nanti bawa pulang. Semua kita punya masalah, punya persoalan yang tidak ada seorang pun. Mulai anak kecil di sekolah sudah punya persoalan. Tapi belajarlah fokus kepada Tuhan. Belajarlah mendengarkan suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengarahkanmu ketika berdoa. Membuka satu ayat Alkitab. Bukalah ayat. Kalau buka ayat itu, tangkap dengan iman. Begitu. Yang kualami begitu. Waktu pertama sekali saya doa puasa. Hari ketiga. Sangat jelas ayat itu. Bukalah 1 Samuel berapa itu? Sekarang saya sudah lupa, udah 20-an tahun yang lalu. Apa isi ayat itu? Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Itu perkataan Imam Eli kepada Hana waktu dia berdoa di Bait Allah. Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Jadi pas dengan apa yang saya sebutkan tadi. Waktu tahun lalu itu yang saya keluhkan tadi, apa jawaban Tuhan? Kan sudah kuberikan. Saudara, tangkap ini baik-baik. Tuhan kita itu ajaib, Tuhan itu sayang kepada kita, Dia tidak jauh. Dia mengalir seperti darah mengaliri tubuh. Dia tidak jauh, Dia sayang kepada seperti bapa sayang kepada anaknya katanya. Bahkan kalau menurut aku masih lebih sayang Tuhan daripada bapakku sama. Tidak tahulah kalian. Kalau aku jelas jauh lebih sayang Tuhan itu sama aku daripada bapakku sendiri. Camkanlah itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami berdoa Bapa, supaya Roh-Mu menerjemahkan firman dalam hati umat-Mu satu persatu. Biar mereka menangkap firman-Mu sesuai keperluan, kebutuhan, dan persoalan hidup mereka. Sehingga mereka menangkap dengan iman mereka betapa Tuhan sayang, betapa Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik, betapa Tuhan sudah memberikan mereka jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Baik itu sakit penyakit, persoalan ekonomi, sekolah, karir, pekerjaan, dan rezeki. Tuhan menjawab mereka dan kami percaya sesungguhnya Engkau sudah menjawab mereka. Buatlah hati mereka mendengarkan suara-Mu dengan jelas, dengan terang benderang. Yakinkan mereka itu suara-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.